rada tegang, bener-bener nervous karena jatuhnya gue ngewakilin negara, gue ngewakilin kampus, dan gue ngewakilin nama gue sendiri kan. Kayaknya nggak ada salahnya gitu, nggak ada ruginya kalau misalkan gue lanjutin di NH. Gue demennya itu mereka orang-orang lokal sana, mereka apresiasi makanan kita walaupun mereka ngejajah kita ya. Ya, kembali lagi kita saat ini akan membuka lagi salah satu proker Hima yang udah lumayan lama tenggelam ya. Iya. Terakhir 10 bulan lalu. Ini apa Bi namanya Bi kita Bi? Apron Talk. Apron Talk. Jadi Apron Talk itu apa sih Bi? Apron Talk tuh kayak podcast membahas tentang ya seputar dunia kuliner ataupun seputar ya dunia tata boga lah. Ya pokoknya ini emang udah salah satu program Iya. Hima SKU ya sekarang ya. SKU. Udah dari kapan tahu ya. Emang SKU tuh apa sih, Jik? Seni kuliner. Oke. Yang gue tau sih manajemen tata boga ya. Oh iya, Ya. masih manajemen tata boga ya? Sekarang episode pertama kita ngundang siapa nih Bi? Oke, buat yang pertama nih, kita kedatangan tamu spesial dari mahasiswa semester 6. Semester 6. Coba boleh memperkenalkan Boleh diri? diperkenalkan diri. Boleh. Oke, untuk semuanya perkenalkan, nama gue Willy, gue dari Seni Kuliner semester 6 kelas 6A. Oke. Jadi kenapa nih? Kenapa kalau ada yang nanya kenapa Willy sih yang dijadiin di episode pertama? Kenapa Bi? Kalau menurut gue ya, kalau menurut gue nih, Jik. Kalau menurut gue kayaknya kita tuh nyari audiens itu, listener kita tuh kayak biar relate aja sama kegiatan di kampus segala macam gitu. Makanya kenapa kita ngundang Willy. Karena Willy masih jadi mahasiswa aktif sampai saat Aktif, ini. Tapi ngomong-ngomong kita belum kenalan nih, Jik. Kita belum ngasih tahu ke listener kita siapa, nama kita siapa. Masa tamunya doang yang kita kenalin? Boleh. Silakan. Jadi di sini gua sama Biu itu jadi host podcast ini sampai selama periode Hima yang saat ini ya. Kita Masa jadi jabatan masa selesai. jabatan ini kita jadi host podcast ya. Masih kita lihat lah berapa episode yang ada kan nanti. Jadi gua Ruzika Rayanandito dari SKU 5A. Oke, gua Abi Basamtaki dari SKU 5A. Jadi kita tuh berdua sekelas. Kelas. Ya gitu lah. Udah lah udah bahas kita mulu mending kita bahas Willy. Oke. Coba. Boleh. Gimana Will, kabarnya sehat? Sehat. Gila basa-basi aja. Oke, Ya. gue pengen nanya deh Will. Kenapa tuh? Lu kan sudah semester 6 nih Will. Iya. Apa sih kesibukan lu sekarang? Untuk sekarang sih ya sama lah ya, kita sama-sama mahasiswa, punya tugas, punya tanggung jawab kuliah. Ya bedanya ya kita semester 6 udah mulai pusing ngurusin tugas akhir aja. Apalagi sekarang kita udah mepet, kemarin gue beres sidang UP. Ya sekarang tinggal ngurusin bagian revisiannya aja. Paling itu doang sih, kesibukan kuliah lah pada umumnya. Pusing ya tapi pusing. Pusing, cuman mau gimana pun udah terlanjur kan, udah semester 6. Masa nggak dilanjutin? Nanggung ya. Dikit lagi. Dikit lagi. Kita juga akan ngerasain dikit lagi sih. Dikit lagi. Tapi sebenarnya nih Will, awalnya tuh lu emang udah pengen masuk sini apa entah itu dorongan dari siapa atau apa emang sama lu kenapa sih jadi lu akhirnya masuk di SKU ini, di NH ini? Oke, jadi pertama tuh sebenarnya kan gue lulusan SMK, kebetulan lulusan SMK jurusan Tata Boga. Iya. Cuman awalnya itu rencana gue paling awal sebenarnya gue nggak mau kuliah, gue pengen ngambil salah satu program di mana lu bisa kerja di luar negeri, yaitu di Jerman kebetulan. Dan itu programnya selama 3 tahun, cuman syaratnya itu gue harus bisa bahasa Jerman. Jadi setelah gue lulus SMK ini, gue tuh ikut salah satu kayak program agency. Jadi gue belajar bahasa Jerman kurang lebih 9 bulan buat dapat bisa ujian di Goethe Institute buat salah satu syarat keluar sertifikat bahasa baru bisa gue berangkat. Cuman karena rencananya bisa dibilang gagal, ya lumayan panjang ceritanya. Terus jadinya gue nganggur lumayan lama karena jatuhnya gue udah gap year kan dari SMK. Betul. Jadi gue kebetulan orang tua gue juga bilang ya udah kalau misal daripada nggak ada kerjaan di rumah, mendingan kuliah aja gitu. Ya, nah di situ tuh gue pertama sebenarnya daftar di 2 kampus. Gue tuh nyari karena gue nggak jadi atau gagal ke luar negeri ini, gue tuh nyari kampus yang ada program internasional. Makanya gue awalnya itu kan gue emang udah lama
Poltek Parahyanhai Bandung kan emang udah terkenal ya dari koneksi segalanya lah. Terus gue pertama daftar di Poltek Par di Bali, Poltek Par Bali. Karena gue denger-dengar di Bali juga bisa ada program inter. Terus pas gue lihat di Poltek Parahyanhai juga ternyata mereka baru buka jalur internasional yang ke Swiss sama Australia. Terus akhirnya gue tes di dua-duanya dan ujung-ujungnya yang gue pilih itu dua-duanya diterima dan gue pilih di Poltek Parahyanhai Bandung. Setelah itu ya gue jalanin. Awalnya sih sebenarnya gue pas masuk sini semester 1 gue tuh sebenarnya masih minat nggak minat kuliah tuh. Gue soalnya orang tua gue juga sebenarnya masih naruh harapan buat gue tetap ngambil jalur ini yang keluar negeri yang tadi program yang tadi. Cuman karena ternyata itu situasinya COVID nggak memungkinkan, jadi ya udah. Jadi gue udah jalanin kuliah selama online, udah masuk semester 2 karena waktu lumayan cepet. Ya jadi gue mikirnya daripada gue buang-buang waktu lagi, ya udah gue lanjutin aja, udah terlanjur kecebur lah, udah terlanjur masuk ke sini, sayang gitu loh. Dan toh juga kan Poltek Parahyanhai saingannya juga banyak ya. Jadi ya kita semua bersyukur bisa diterima di kampus ini. Gitu. Awalnya. Tapi gokil sih, maksudnya kayak yang gue lihat ya, lu ada ambisius ya gitu loh. Dari yang awalnya lu pengen keluar negeri sampai akhirnya lu memutuskan untuk di sini gitu. Tapi gue mau nanya deh, ketika lu udah pupus nih harapannya di Anhai, nyesal nggak masuk sini? Maksudnya pupus harapan yang keluar itu Keluar terus akhirnya lu ujungnya harus di ujungnya sini. harus jalanin di sini. Ya kan kan ada nih kayak orang udah di luar karena memang apa namanya kayak pendaftarannya udah tertutup, udah ditutup atau gimana. Dia mencoba untuk cari sekolah lagi. Kayak mungkin lu kesini gitu kan. Kesini untuk apa? Nunggu sampai sekolah itu buka. Ada kan yang seperti itu kan. Lu kayak gitu nggak? Atau emang karena ya udahlah gue di Poltek Par aja sampai akhirnya gue bisa nanti sampai selesai gitu loh. Awalnya gue yang gue bilang tadi tuh sempet yang pas semester 1-2 kan karena kita online gue emang masih niatnya masih kurang buat kuliah karena euforianya vibesnya belum dapet kan kayak anak kuliahan tuh gimana sih gitu. Terus ya awalnya gue mikirnya ya udah gue sambil jalanin dulu aja gitu kan sambil nunggu gue bisa ujian ulang buat dapat sertifikat gue buat jadi salah satu syarat gue bisa keluar negeri. Cuman ternyata karena itu makan lama waktu yang lama karena COVID emang tempat buat ujian itu juga nggak buka-buka jadi gue tiba-tiba udah semester 3 terus udah mulai hybrid kan waktu itu. Terus gue udah ketemu teman-teman gue, ketemu teman lu pada di Bandung kan, ketemu cutting-cutting yang lain. Dan itu tuh nunggu visanya lumayan lama dan gue hampir gagal sebenarnya. Gue hampir dipindahin ke lokal karena emang waktunya udah mepet. Karena kan sistem di Poltek Par ini kita job 6 bulan. Dan itu tuh gue udah ketunda sampai kalau nggak salah itu udah sampai April 2022 ya. Ya itu gue udah ketunda lama dan si pihak ICC ini yang ngurusin gue udah ngomong katanya kalian siap-siap aja bakal dipindahin ke lokal gitu. Terus tiba-tiba pas gue udah diomongin dikabarin kayak gitu seminggu atau 3 hari setelahnya visa gue turun ternyata. Dan ya
puji Tuhannya gue bisa langsung ngurusin ke kedutaan, terus gue langsung berangkat. Ya alhasil gue sama teman kelas gue yang berangkat ke sana berdua, dan kita pokoknya hari pertama sih gue rada tegang sih, bahkan di pesawat aja maksudnya di flight ke sana ya gue tuh tegang banget karena gue mikirnya kan gue dulu emang udah pernah job, maksudnya udah pernah ngerasain industri kerja tuh kayak gimana di hotel. Dan di hotel pun gue kerjanya di bagian restoran kan. Dan ini kan yang job yang gue ambil ini di restoran. Terus gue tuh awalnya sempat kayak mikir yang jelek-jelek lah, kayak gue takutnya kan kerja bareng bule. Terus kan kalau misalkan kita denger orang-orang bule itu kalau kerja individualis, mereka mikir lebih ke diri sendiri, cara kerja mereka sendiri kan. Betul. Awalnya gue sempat mikir kayak gitu, dan tapi alhasil tidak sesuai ekspektasi gue. Pas gue nyampe sana, welcoming banget, itu ramah banget. Terus kayak kebetulan head chef di sana juga orang Indo. Terus dia benar-benar apresiasi sama kita lah, murid-murid yang ada niat buat kerja, yang benar-benar kerja. Terus ya pertama-tama gue di sana tuh pokoknya ngurusin berkas-berkas segala macem. Terus hari kedua atau hari ketiga gue nyampe Belanda itu gue langsung kerja, gue langsung masuk ke kerja. Gue ngelihat adaptasi segala macam sama karyawan-karyawannya, dan mereka tuh bener-bener yang kayak gimana ya, kan kita kalau lu udah pernah ngerasain lah job industri kitchen tuh, kalau di Indo lingkungannya kadang ada yang kayak menyeramkan lah, kayak bisa dibilang kayak senioritas atau kayak hell lah gitu lah. Cuman ternyata beda banget ternyata di sana. Ternyata gue pas di sana tuh malah mereka nggak ada tegangnya sama sekali. Walaupun emang maksudnya on service lagi service itu emang, walaupun kan gue sistem di gue tuh service ada kayak jatuhnya kayak sitting gitu lah. Jadi ada dia cuma dia cuma buka lunch sama dinner. Nah, walaupun mereka lagi service juga, itu tuh masih situasinya, atmosfernya masih santai, masih ada bercanda walaupun nggak banyak gitu. Cuman nggak bikin kita tegang lah, apalagi kita baru belajar, student, terus kayak udah harus adaptasi yang lumayan bisa dibilang hektik karena itu restoran bisa dibilang dapurnya sempit, kapasitas tamunya juga lumayan banyak gitu, dan yang staff di sana juga bisa dibilang terbatas karena nggak tahu ya, yang gua lihat atau yang gua observasi itu rata-rata bule-bule atau kayak orang-orang lokal di sana itu nggak suka sama pekerjaan kitchen, terutama kayak karena lu tau sendiri lah kitchen berat, bisa dibilang berat lah, karena lu harus deket, ya misalnya ada heat, ada lu cuman harus 12 jam berdiri, panas gitu ya, capek, rame kan, iya makanya. Dan alhasil emang bisa dibilang staff gue di sana rata-rata yang di kitchen itu nggak pure lokal, jadi mereka tuh emang warga negara sana. Cuman rata-rata yang gue ketemuin tuh campuran, ada yang campuran orang Maluku, ada yang campuran orang Ambon, ada. Belanda soalnya. Iya, soalnya kan ya lu tahu histori kita lah, histori kita sama Belanda. Emang kita dijajah sama Belanda kan, jadi makanya lumayan banyak orang Indonesia di sana ya. Lumayan banyak, bisa dibilang banyak banget, dan mereka tuh yang gue demennya itu mereka orang-orang lokal sana, mereka apresiasi makanan kita walaupun mereka ngejajah kita ya. Cuman taste budnya mereka tuh emang udah suka sama makanan Indonesia. Mungkin karena mereka udah terbiasa ya sama rempah-rempah kita gitu kan. Iya benar. Makanya jadi kayak itu restoran bener-bener bisa dibilang rame terus gitu. Dan itu pengalamannya gokil banget sih, walaupun emang adalah kesalahan-kesalahan yang gue bikin. Cuman gue beruntung banget sih gue bisa dapat kesempatan ini. Makanya kalian masuk Poltek Par. Ya itu coba. Sudah. Nah buat yang gue berapa kali sama Biu nanya juga ke yang semester 1, semester 2, semester 3 pada mau job di mana emang. Iya. Ya pilihannya paling kalau nggak Jakarta, Bali atau luar negeri. Iya. Untuk lu yang udah berpengalaman job luar negeri, kira-kira apa yang mau disampaikan, Will? Apa sebenarnya ini ada ini rada disayangin juga sih. Gue juga sempet nanya ke anak-anak bawah kayak yang mau job, mereka bilangnya sempat kayak gue tawarin kayak lu nggak mau ngambil di sini. Kayak misalkan gue tawarin tempat gue yang di Ron, lu nggak mau ke Ron gitu kan? Mereka udah buka jalur gitu, itu udah lumayan banget gitu, udah ada jalur gitu. Lu cuman persiapin bawa badan kayak dan ilmu lu gitu. Dan cuman mereka tuh banyak banget yang kayak ini gue sayangin banget sih, banyak banget yang alasannya tuh kayak takut lah, pasti nggak dibolehin orang tua, ya itu kan emang nggak bisa di kalau itu kan nggak bisa kan. Cuman ya sayang lah, maksudnya selagi kalian punya kesempatan gitu,
coba dulu aja gitu. Coba walaupun emang kalian belum tentu misalkan atau keterima atau enggak, itu masalah nanti gitu. Yang penting lu Nggak coba ada dulu. salahnya, namanya Iya, nyoba nggak ada kan. salahnya gitu. Karena itu benar-benar pengalaman banget, itu buat portofolio penting, buat koneksi lu. Betul, Siapa tahu lu beres lulus bisa dapet peluang lagi kerja ke sana. Gitu sih. Jadi kalau menurut gue ya buat listener kita yang mungkin tertarik nih atau apa semester 1, semester 2, semester 3 yang belum punya pilihan, nggak ada salahnya lo untuk mencoba kemana? Ke luar negeri gitu loh, kayak itu bisa jadi batu loncatan lo. Iya, benar. One day bisa jadi batu loncatan lo gitu loh. Batu loncatan, di CV lu bagus, Iya. atau apa, pengalaman lu yang terutama, ilmu Iya. dan sebagainya macam. Gitu. Kan kata pepatah juga kan kejarlah ilmu sampai negeri Belanda kan? Wah itu negeri Cina, Negeri Cina. bukan negeri Salah ya? Belanda. Salah. Tadi Ron Gastrobar di daerah mana? Laren. Yang biasa kalau habis hujan ya? Laron. Oh, Laron. salah. Beda, salah. Sorry. Jadi itu sebenarnya Ron Gastrobar tuh sebenarnya asli itu bukan restoran Indo. Itu tuh sebenarnya foundernya itu atau ownernya itu orang Belanda. Oke. Jadi itu sebenarnya Ron Gastrobar aslinya itu Ron Gastrobar yang dapat Michelin Star. Itu tuh restoran European restoran. Oke. Dan dia tuh ownernya kebetulan punya istrinya tuh orang Indo. Dan akhirnya dia buka cabang Ron Gastrobar Indonesia. Ada juga Ron Gastrobar Chinese food kayak dumpling segala macem. Dan yang Indonesia ini punya 2 cabang. Dan gue dikerjain di satu yang di Laren itu. Di Laren itu Itu emang kota kecil, cuman kebetulan kota kecil itu isinya orang-orang tajir dan orang-orang sebenarnya orang-orang udah tua, cuman yang udah punya usaha semua. Dan itu makanya mereka tuh setiap kali ke restoran kita makannya tuh nggak cuma satu menu, jadi mereka benar-benar pengen nyobain semua. Jadi sekali yang mesen tuh kalau di tiket order tuh udah benar-benar semua. Itu makanya, dan sistem yang di gue tuh masalahnya nggak enaknya ya, bukan nggak enak sih, cuman kayak rada PR-nya itu bagian servisnya. Itu kalau misalkan mereka lagi udah mulai open restoran, mereka tuh prioritasin dudukin semua guest dulu, semua guest. Numpuk dong Iya. orderan. Jadi guest yang udah duduk belum bisa langsung order. Rata-rata mereka welcoming guest dulu, mereka welcoming semua, paling cuma ditawarin Gak ada yang minuman segala dipijitin macam. kan? Gak ada. Nggak ada dong. Terus ya udah, jadi sekalinya tiket masuk tuh bener-bener di screen udah penuh, udah bener-bener lu udah harus itu. Makanya gue bilang lu pengalaman di luar bisa dari culture juga, culture mereka tuh kerjanya kayak gimana sih, work ethicnya. Rapih lah ya. Terus apalagi di skala restoran yang lumayan rame gitu. Lu bisa apa ya, lebih ke belajar. Gue belajar banyak hal sih dibanding pas gue job yang pas SMK ya. Iya. Karena pas SMK tuh gue job gue tuh cuman berasa kayak trainee, kayak cook helper lah. Bener-bener cuman nge-prep, gak ada ngurusin apa-apa. Kalau di restoran itu gue bener-bener kayak jatuhnya udah megang satu section sendiri. Dan itu lu harus, karena di restoran kan gak mass product. Jadi kalau misalkan mereka nge-supply bahan ya secukupnya. Dan itu tuh yang bikin PR di gua sama temen gue itu, karena lu harus bener-bener cross check setiap hari sisa stok lu, par stok lu tuh berapa gitu. Jadi kalau misalkan itu lu nggak order, itu lu ngabarin chef lu, itu lu bakal keteteran, dan lu nggak mungkin cari barang itu ala minute. Nggak mungkin banget kan, itu malah lu yang kena bantai di tempat gitu. Bener. Makanya jadi kayak gue nggak cuma belajar kerja, gue belajar kayak nge-manage bahan, gue belajar kayak kapan gue harus order, lebih ke common sense lu tuh dilatih gitu. Oke. Kebayang sih gue. Bayang. Gimana yang tadi dia bilang customer-nya disuruh duduk dulu, nggak boleh langsung order kayak. Ya gue juga pernah job gitu kan, magang. Lu juga pernah. Ya, mungkin kita sama gitu, relate lah. Jadi kayak kebayang aja, wah itu gila sih. Sebenarnya poinnya ini kenapa kita di kampus kita tuh selalu ditekanin kita nggak cuma belajar masak. Iya itu. Hal-hal yang kayak gini yang di industri itu selalu kejadian gitu loh. Iya, Ya, itu penting sih. makanya Makanya ya buat kalian listener yang emang mahasiswa aktif di SKU ya, kalau bisa ya bener-bener kalau di kitchen tuh serius lah. Udah jangan main-main lah. Jangan anggap tuh lu cuma di sini cuma masak gitu. Lu udah masuk, udah nyemplung harus bisa berenang, iya enggak? Itu ada pepatah ngomong kayak gitu. Siapa tahu pas berenang ketemu apa? Hal indah, ada yang indah segala macam. Gak ada yang tahu. Betul. Asal jangan milih kolamnya yang mana. Kolamnya tuh harus dipilih juga. Jangan asal nyemplung aja. Iya. Bener-bener. Gitu. Terus setelah job tuh Will, lu balik ke kampus, terus apa tuh yang lu rasain tuh? Selama manajer tuh semester 5. Sebenarnya
nggak ngerasa gimana-gimana ya. Cuman kayak gue senengnya tuh gue bisa bagi experience ke anak-anak gue, terutama apalagi anak-anak bawah bisa gua kasih tahu spill dikit kayak work ethic-nya tuh gimana sih, cara lo nge-manage ini gimana gitu. Walaupun emang gue juga ngerasa setelah gue job di situ bukan berarti kayak gue yang paling dewa gitu kan. Bukan berarti karena gue job di Eropa, teman-teman gue yang atau kalian-kalian yang job di lokal tuh bukan berarti ilmunya kalah dari gue. Karena ya namanya beda tempat, ilmunya pasti beda. Kan. Betul. Ya beda kepala, beda ajaran. Ya cuman senangnya gue ya bisa ngajarin, bisa sharing ilmu gitu sih paling balik ke sini. Sudah. Terus apalagi kita? Bahas apa lagi? Apa ya? Kayak banyak yang harus kita ulik sih sebenarnya. Masih banyak. Oke, gue penasaran sih. Kan lu udah dapat banyak pengalaman di Ron, Gastrobar, terus lu di semester 5 tuh kan lu jadi manajer, terus lu nge-handle fine dining restoran. Semua yang udah lu dapet segala macem, itu menurut lu tuh bakal apa ya? Kepake gak sih sampai ke depannya kayak yang gue denger gue juga pernah ngebaca sedikit tentang lu, kayak lu kemarin aja semester 6 itu sempat ikut lomba nih. Lomba apa ya kemarin tuh yacht competition, yacht chef yang competition chef Olympia. yang chef Olympia. YCO. Itu di mana tuh, Will? Itu di mana sih? Itu di India. Di India ya. Di India. Keluar negeri lagi dong lo. Keluar negeri lagi. Lu kayak orangnya demen jalan-jalan ya, Will? Kebetulan ada peluang. Ada peluang. Ambil aja kan. Betul. Gimana tuh, Will tuh? Jadi ya kemarin tuh sebenarnya tahap gue bisa dipilih buat lomba ini tuh sebenarnya nggak ada tahap seleksi. Tadinya tuh mau ada tahap seleksi, cuman karena katanya ketua prodi kita Pak Son, dia bilang tuh dia telat dapat info itu dan dia tuh udah butuh nama dadakan dari pihak YCO-nya. Jadi gue langsung dipanggil, kebetulan perwakilan dari kelas waktu gue itu tuh akhir semester 5 gue, artinya perwakilan itu dari 5A1, 5B1 dan ujung-ujungnya yang dipilih gue karena juga yang si anak 5B ini paspornya itu nggak aktif, udah harus diperpanjang lagi. Dan itu tuh waktunya udah lumayan mepet. Jadi ya udah akhirnya yang dipilih gua. Dan itu di situ ya udah gua menjalanin latihan pas libur semester itu. Libur semester ya gua tetap stay di Bandung. Gua latihan mandiri sambil diawasin juga beberapa kali. Cuman ya gua usaha buat latihan terus mandiri. Terus ujung-ujungnya ya udah gue berangkat tuh kalau nggak salah lombanya itu akhir Desember atau akhir Januari, kalau nggak salah akhir Januari sampai awal April deh. Iya itu kalau nggak salah akhir Januari. Iya akhir Januari itu gue berangkat sama Pason. Jadi ya sama Pason sebagai mentor gue. Jadi itu tuh sebenarnya lomba yang diselenggarain sama salah satu kampus di India namanya IIHM. Itu tuh jadi singkatan dari International Institute Hotel Management. Nah dia itu emang jatuhnya kayak Poltekpar gitu kan. Poltekpar kan gak cuma ada di Bandung, ada di Bali, ada di yang tempat-tempat yang lain gitu. Terus IIHM juga sama, dia itu kan di India kan kotanya gak cuma satu kan, banyak gitu. Jadi emang di setiap kotanya tuh ada kampusnya gitu. Dan itu tuh yang ikut mewakili negara dan kampus. Dan kebetulan ini si YCO ini karena si kampus kita Poltekpar udah sering jadi representatif buat di YCO, jadi emang mereka udah menjalin koneksi sama kita, udah kayak work together gitu lah. Paham. Jadi emang mereka ambil peserta-pesertanya dari kampus kita ini. Dan tahun lalu kan ada juga yang ikut alumni. Itu cuman itu online yang YCO tahun lalu. Yang tahun ini tuh yang pas kemarin gua udah offline. Makanya gua berangkat ke India. Dulu juga sempat ada pas 2 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu itu offline juga. Nah yang terus tahun depannya disuruh ikut lagi tapi online karena COVID. Jadi udah online udah lama diselenggarain lagi akhirnya offline lagi. Berarti ini pertama kali lagi offline ya? Iya pertama kali lagi offline. Berarti si YCO itu tetap kalau ngadain selalu di India? Selalu. Karena ini emang kampus itu yang nyelenggarain ya? Cuman skalanya internasional. Skala global. Makanya itu yang benar-benar kayak bisa dibilang semua negara di situ 57 negara kalau nggak salah itu. Iya benar-benar luar. Makanya itu gue rada tegang, benar-benar nervous karena jatuhnya gue ngewakilin negara, gue ngewakilin kampus dan gue ngewakilin nama gue sendiri kan.
Nah itu, dan ini pertama kalinya gue ikut kompetisi, bener-bener pertama kalinya, dan gue tuh nggak tahu tuh sebenarnya kayak etika di kompetisi gimana sih, kayak flow-nya tuh gimana gitu. Maksudnya tegangnya tuh bener-bener tegang, bisa dibilang lebih Gokil ya tegang pas tegangnya. gue pertama kali job gitu. Oke. Terus cuman karena emang kita udah sama-sama punya pengalaman di industri kuliner, jadi kayak ya udahlah kita pedein aja gitu kan. Oke. Dan ya udah akhirnya gue latihan berangkat. Terus pas nyampe sana tuh gue di New Delhi pertama, di Delhi, di kota Delhi. Itu tuh gimana ya, kotanya rame banget, bisa dibilang India tuh sama Indonesia nggak beda jauh sih kalau misalkan dari jalanan lah, lingkungan. beda jauh? Iya. Beda jauh? Bukan, nggak beda jauh. Oh nggak beda jauh, ya benar. Ramainya sama, padatnya, cuman itu benar-benar klakson di mana-mana, mereka tuh benar-benar dikit-dikit klakson gitu. Apa emang orang sana tuh apa emosian apa gimana? Nggak tahu ya, kayaknya sih gitu ya. Tapi jajanan-jajanan itu ada nggak? Nah, Jajanan pemerintah Itu bener gak sih? Itu bener gak sih? itu sebenarnya gini ya, pas gua observasi, pas gua nyampe sana tuh sebenarnya nggak semua jajanan tuh yang kayak sekotor itu lah, nggak yang kayak kobok-kobok Iya, tangan. sorry. Maksudnya kita disclaimer aja. Maksudnya bukannya berarti kita ngejudge atau apa ya. Iya. Kan yang kita lihat kayak gitu. Yang kita Beda. lihat Iya, seperti karena itu yang ya? kita lihat kayak gitu. Tapi ternyata Cuman enggak. ternyata enggak. Cuman sebenarnya gimana ya? Kalau gue lihat ada sebenarnya yang layak gitu kan. Ada bahkan yang kayak di gerobak-gerobak aja atau di pinggir-pinggir jalan itu sebenarnya nggak bersih gitu cara ngehandle-nya. Cuman emang gerobaknya aja yang kotor. Oh, gerobak yang kotor. Iya, kalau gue lihat ya. Mungkin itu ada segi lainnya lah ya. Terus ya kayak gitulah, sapi di mana-mana. Sapi di mana-mana. Ya kan mereka Iya. katanya kan muja sapi. Oke. Ya gitulah. Kayak mereka benar-benar respect sama. Tapi maksudnya sapi nggak mungkin berkeliaran di jalan raya yang seperti bisa jadi kita ngelihat di Indonesia kucing, di sana sapi enggak kan? enggak. Enggak yang Cuman seperti itu, kan? bener-bener yang kayak di open space aja gitu. oke. Kayak udah liar aja. Karena gue mikirnya ke sana. Enggak, lu mikirnya emang aneh aja. Aneh ya? Sorry. Emang liar aja gitu. Terus ya udah pas gua arrive di New Delhi itu, ya udah gue dijemput, di welcoming itu bener-bener yang welcome tuh mahasiswa sana, itu bener-bener welcome banget. Oh iya? Bener-bener kayak kasih bunga lah, kasih apa, terus langsung dianterin ke hotel. Terus itulah jidat gue dikasih tanda gitu-gitulah. Oh, yang merah-merah itu. Iya, yang kayak udah culture-nya mereka lah gitu. Cuman ya kayak bener-bener welcome, bahkan setiap negara dikasih salah satu mahasiswa buat jadi representatif, buat misalkan lu mau jalan keluar diguidein sama ini orang. Oh iya? Jadi lu kontaknya sama ini orang mulu. Kayak butler berarti. Iya, kayak butler, kayak gitu. personal assistant lah. Oke. Gitu. Ya udah, terus pas di hotel pokoknya kita dipasangin tuh. Awalnya gue ngiranya tuh gue bakal sekamar sama mentor kan. Ternyata tuh enggak. Jadi konsepnya si YCO ini dia pengen roommate kontestan Bonding, satu akrab, room. bonding. Oh, Iya. I see. Jadi yang di kamar roommate gue tuh kontestan lain. Kebetulan gue dapat di kontestan Singapura. Singapura itu masih dekat. Terus kayak ya udahlah, gue ngobrol, gue akrab nih, gue paling akrab sama dia selama di situ. Dia juga kebetulan tahun lalu ikut yang online, terus dia menang silver, yang juara 2. Terus dia tahun ini ikut yang offline, terus dia bilang kayak dia sama kayak gue, kayak aduh gue grogi banget. Terus gue bilang tapi kan lu menang pas kemarin, udah lu pede aja, gue bilang kan pasti skill lu juga oke gitu. Terus dia bilang ya tapi kemarin tuh online gitu, dan sistem judge-nya tuh kurang adil karena online gitu. Pasti. Dan ya udah akhirnya dia bilang cuman ya gimana ya, kita lakuin aja lah gitu. Terus kita nanya-nanya, lu latihannya kayak gimana sih, segi latihan lu kayak gimana sih, gitu-gitu, ngobrol-ngobrol segala macam. Awalnya gue udah sempet rada nggak pede kan, kayak karena ini pertama kali gue ikut lomba, dan prepnya juga bisa dibilang kalau menurut gue rada minim dari nggak, kurang fleksibel lah buat latihan pas gue kemarin itu. Jadi gue latihannya emang benar seadanya dan udah gue usahain maksimal latihannya. Terus ya udah gue ngobrol-ngobrol, tiba-tiba pas di New Delhi itu gue kan kalau lombanya itu ada 57 negara, dan itu tuh pas lomba ronde 1 itu nggak dikumpulin jadi satu, jadi itu dibagi per grup. Gue tuh masuknya grup F. Itu tuh isinya kalau salah 9 atau 8 negara, salah satunya itu Singapura itu. Lo segrup sama siapa aja? Kalau nggak salah tuh gue ada dari Wales, terus ada dari Kenya, terus dari Armenia, dari Singapura, dari Madagaskar. Pokoknya bahkan di situ aja gue ketemu negara-negara yang belum pernah gue denger gitu. Kayak yang juaranya tuh Azerbaijan, itu benar-benar gue baru pernah denger tuh negaranya. Dan ya udah akhirnya gue di grup F,
kompetisinya tuh di Bangalore, di kota Bangalore. Bangalore. Jadi tuh capeknya lomba di situ, lu bener-bener dikit-dikit langsung naik pesawat, bener-bener karena jaraknya Jauh. 2 jam kalau naik pesawat pun. Naik gitu. pesawat 2 jam? Iya naik pesawat tuh 2 jam dan emang udah gede banget India tuh. Jadi ya udah gue langsung ke Bangalore lomba ronde 1. Ronde 1 ya kebetulan tuh kita disuruh bikin mereng tart sama vegetarian dish sama cutting vegetables gitu lah, basic cutting. Dan itu bisa dibilang PR tuh. Gue bahkan kayak motong-motongnya tangan gue tuh ada gemeter-gemeternya gitu. Itu benar-benar Pasti ya. gila sih. Itu experience-nya sebenarnya gue juga awalnya harapan gue sebenarnya di situ tuh buat pengalaman, koneksi juga, bukan buat ya bonus lah kalau menang kan gitu. Ya cuman kebetulan ya gue belum bisa menang karena bisa dibilang emang kompetisinya ketat banget dan saingannya tuh orang-orang hebat lah, benar-benar orang-orang mahasiswa yang emang pengalamannya tuh bisa dibilang lebih gitu. Bahkan banyak yang dari kayak yang ngewakilin Malaysia itu benar-benar kayak mereka tuh bahkan cerita-cerita jobnya itu di restoran-restoran Michelin, rata-rata tuh restoran Michelin di Perancis. Michelin bro. Dan itu benar-benar gila sih gue bilang. Terus ya udah akhirnya gue pedein diri aja. Gue lomba ronde 1, terus sistemnya tuh kalau misalkan lu langsung lolos di ronde 1 ini, lu masuk top 10 tuh masuk ke final. Terus kalau yang urutan 11 sampai 20 masuknya ke bukan semifinal dia bilangnya. Jadi ada lomba khususnya lagi. Nah, yang di atas 20 itu masuknya ke lomba, ada lombanya juga khusus. Nah, gue tuh kebetulan kan nggak masuk ke top 10 atau top 20 kan. Jadi gue ikutnya ke lomba yang khusus 20 ke atas. Itu tuh gue lomba konsepnya kayak black box. Jadi gue nggak dikasih tahu bahannya apa, cuma dikasih tahu lu harus wajib pakai satu bahan, yaitu tepung millet. Tepung millet tuh kayak tepung yang gluten free gitu. Gluten free, biji-bijian lah ya. Iya, tepung gluten free, dan itu bahan sisanya lu nggak dikasih tahu. 45 menit menjelang gua kompetisi yang itu, gua baru dikasih tahu. Gua dikumpulin satu ruangan, gua dikasih tahu bahannya apa-apa aja. Lu sama mentor lu diskusi 40 menit lu mau masak apa gitu. Terus ya di situ gua benar-benar mikir keras kan, kayak gue bikin apa gitu kan, karena di situ momen-momen yang kayak lu tuh nggak tahu mau bikin apa gitu. Dan akhirnya gue diskusi sama mentor gue, alhasil gue bikin satu dish lah, ada sebuah dish gitu ya. Terus cuman kebetulan juga belum bisa dapet juara dari lomba itu. Cuman ya, gue tuh kalau nggak salah hasil yang gue lihat itu kan jatuhnya 10 sama 20 udah compete, sisa 30 negara kan, 30 negara itu compete lagi gitu. Dan dalam 30 negara itu kalau nggak salah hasil gue tuh di nomor 7. Dapetnya nomor 7. Dan ya emang sangat disayangin sih sebenarnya, cuman ya kayak gue mikirnya nggak apa-apa lah gitu kan. Terus kayak pengalaman Itu banget pengalaman gitu. At least itu. Iya, At least lu udah ngasih yang terbaik. Iya, gitu sih sebenarnya. Menang mah belakangan. Gue awalnya rada kayak ada lah momen-momen kecewa sama diri sendiri. Iya kayak, pasti. Aduh, kenapa sih gitu? Kenapa nggak bisa kan? Kenapa nggak bisa gitu? Apa emang gue belum capable gitu kan. Cuman balik lagi kayak kalau misalkan lu nggak mau nyoba, mau sampai kapan tuh? Iya, lu kayak nggak bakal dapet gitu experience-nya. Seenggaknya lu udah berani gitu. Iya sih. Gua aja pun belum tentu bisa berani. Belum tentu berani ya. Dan in the end lu ngerasa itu pengalaman yang menyenangkan kan? Iya, menyenangkan banget sih. Gue ketemu teman-teman baru, gue ketemu orang-orang Itu baru. relasi, itu ngebuka relasi lagi kan. Makanya yang gue bilang, kita kan bukan cuma belajar masak di sini gitu loh. Iya sih, bener. Dan ya gue juga bersyukur sih bisa ikut lomba itu, karena walaupun itu pertama kali gue ikut lomba, skalanya udah internasional gitu. Bener-bener kayak global lah. Bukan main-main itu. Terus kalau gue pengen nanya deh, kategorinya tuh ada apa sih? Kan tadi gue dengar ada black box, terus kalau misalkan kategori ada apa aja? Kalau misalkan sebenarnya kita dari awal sebelum kita berangkat kita udah dikasih tahu kayak lampirannya gitu, kayak ini lu awal-awal tuh bakal lomba yang tadi gue bilang ronde 1 yang bikin vegetarian dish sama mereng itu. Kalau misalkan lu menang atau lu misalkan lu lolos sesuai poin lu, itu lu lanjut ke finals. Finals itu nggak ada black box. Final udah dikasih tahu, lu bikin French omelette, bikin satu dessert kayak apple apa gitu, gue lupa sih, sama main course lu harus bikin main course dari bahan udang king prawn gitu. Nah kita udah dikasih tahu yang lomba yang top 20 ke atas juga itu sama kayak final lombanya. Bedanya mereka nggak ada bikin
dessert. Mereka nggak bikin apple tart gitu kalau nggak salah. Oke. Nah baru yang lomba 30 ke atas baru dikasih tahu kalau itu lombanya black box. Dan sebelum lu berangkat gak ada informasi Gak ada tentang informasi bahan-bahan yang lu bakal nggak ada pakai. aja. Ya jatuhnya kayak blind aja. Iya benar-benar blind, benar-benar kayak Gak blind. tahu apa yang Nggak mau tahu masak apa-apa. atau apa. Berarti itu melatih skill Iya melatih apa ya? kayak problem solving lu jatuhnya. Ya kreativitas lu ya, Iya, imajinasi lu mau kreativitas. nyampe mana sih Iya, gitu. imajinasi lu sampai mana. Itu sih. Tapi akhirnya tuh menyenangkan ya Mel ya. Lu Gokil sangat sih, bersyukur gokil. bisa. Bersyukur. Nah itu apa namanya? Lu lomba kayak gitu tuh apa persiapannya tuh gimana? Untuk persiapannya ya? Untuk Berapa hari kah? Berapa bulan kah? Oh itu bisa dibilang sebulan kurang lah, sebulan Kurang. Iya, Oh, gue tuh Sebentar ya? pokoknya pas liburan semester kan kalau nggak salah tuh akhir Desember, pertengahan Desember gitu kan udah. Jadi tuh gue pertengahan Desember ada seminggu gue latihan dulu, terus gue sempat balik ke Bogor ke rumah gue karena emang tahun baruan kan. Jadi emang tahun baruan tuh gue masih nyempetin dulu lah buat keluarga. Terus pas beres tahun baru itu gue langsung balik ke Bandung tanggal 1 atau tanggal 2 Januari. Gue langsung latihan lagi sampai akhir, udah menyentuh akhir Januari. Sekitar 3 minggu artinya. Jadi total bisa dibilang sebulan lah gue latihan. Dan itu benar-benar ini sih gue bisa bilang kalau dibanding sama kompetitor yang lain tuh benar-benar kurang. Bahkan kayak yang juara satunya kemarin aja gue sempat nanya-nanya kan kayak lu gimana sih latihannya gini. Itu bahkan segila-gilanya dia itu benar-benar kayak atlet latihannya. Kayak atlet. Dia tuh benar-benar latihan tuh minimal 10 jam sehari. Wow. Minimal 10 jam dan itu tuh dia sambil kerja. Jadi di kuliahnya dia itu kuliahnya dia punya restoran kayak kita lah punya Enhot. Kita punya Enhot. Iya gitu kan. Dia juga punya. Nah restorannya tapi konsepnya lebih ke casual dining. Makanya dia juga sambil belajar, sambil latihan, sambil kerja. Dan bahkan dia bilang jam 4 pagi aja dia udah harus bangun gitu. Dia tuh benar-benar katanya nggak pulang ke rumah, tidurnya di kampus, di lantai gitu kan. Terus jam 4 pagi dia bangun, udah harus lari pagi segala macam, nge-gym, nggak boleh makan gula, nggak boleh ngerokok, benar-benar segitunya. Wow. Itu yang namanya orang ambisius ya. Emang persiapannya Ya. gokil sih, gue bisa bilang itu emang keren banget. Tapi dari semua hal yang udah lu udah lewatin selama lu di kampus ini, akhirnya lu nggak nyesel kan maksudnya lu Enggak untuk sih. memilih Iya. untuk melanjutkan di kampus ini? Iya benar-benar. Nggak akan nyesel sih sebenarnya. Itu sebenarnya lebih ke tergantung mindset lu aja. Lu mau ngambil jalur yang mana gitu. Kalau misalkan emang lu berani dan Poltekpar kita udah nyediain peluang, ya lu ambil aja. Kenapa enggak gitu? Iya kenapa enggak gitu. Tuh, listener lu harus lihat Willy, dia bisa ikut lomba segala macem. Jangan mau kalah, maksudnya coba aja dulu. Kita nggak ada yang tahu Iya. lu menang apa. Nggak usah mikirin menang Bener-bener, deh. nggak usah Yang penting mikirin lu menang. udah latihan, lu kasih yang terbaik buat kampus. Gitu. Iya. Itu. Buat diri lu sendiri aja dulu. Mungkin listener kita ada yang kayak gue takut nih mau ikut lomba, mental gue nggak ada. Karena mentalnya di lomba, yang gue tahu ya, mentalnya di lomba sama ketika kerja tuh beda loh. Iya emang bener. Pressure-nya segala Bener. macam. Bener. Karena kita Pressure-nya ditonton. bener. Iya kan? Iya itu bahkan yang kayak pas gue lomba yang di Black Box itu, gue cuma dikasih waktu 40 menit buat masak. Tuh. Itu tuh Wow. buat 4 packs main course. Dan itu tuh 10 menit terakhir aja judge-nya tuh udah bener-bener mondar-mandir dan dia udah ngomong kayak cepetan udah taruh aja apa aja yang lu masak di piring lu. Yang penting piring lu jangan kosong dia bilang sampai bener-bener segitunya. Pressure-nya tuh bener-bener bahkan gue plating aja emang udah gemeter gitu gue. Cuman ya puji Tuhannya pas plating gue bisa ngasih semua dish yang ada kondimen-kondimen. Jujur gue tertarik sih. Maksudnya kayak ternyata lomba tuh yang sebegitunya gitu. Kayak mau ngetes aja gitu. Iya. Coba lah, Gimana coba. sih sampai mana sih? Coba lah. Coba kan. Kalau mau ikut salon. Boleh. Salon kecantikan. Salah. Oke Wel nih, durasi juga kita udah kelamaan kayaknya nih kita ngobrolnya. Setelah 6 semester di sini yang tadi bahkan awal lu pikirin nih backup plan nih. Iya. Sampai akhirnya lu ternyata jatuh cinta juga sama kayak gini, lu bisa dikasih kesempatan banyak oleh kampus ini. Kesana kesini. Kesan pesannya apa Will? Sekalian pesan juga ke yang Kalau kesannya nonton. sih ya pokoknya ini kampus nggak main-main lah, bener-bener gokil lah bisa dibilang. Gue emang nggak nyesel sih sebenarnya. Terus ya pesannya ya paling udah sejauh yang tadi gue sampaikan lah. Pokoknya buat mahasiswa-mahasiswa seni kuliner terutama yang emang masih belum ketemu passion atau emang masih niat nggak niat kuliah, maksudnya kalau bisa ya maksimalin
effort lu di sini lah, karena lu kan di sini juga nggak cuman bawa diri lu ya, lu ada keluarga lu juga bawa nama kampus gitu. Jadi jangan malu-maluin karena lu bakal dipandang sama orang-orang luar gitu. Kayak jangan mau kalah, berani aja gitu, kayak modal pede kan kita juga dari dulu kalau kitchen selalu kayak gitu. Dibilang lu punya modal apa? Modal pede, sama attitude udah. Tuh. Attitude sih nomor Ilmu bisa satu dicari, ya. iya, skill bisa diasah. Nomor 1 apa sih Jik? Attitude nih. Nomor 2? Attitude. Nomor 3? Attitude. Nomor 100 Jik? Attitude. Siap. Emang di SDP itu yang terkenal dengan attitude-nya gitu. Ya mungkin karena emang kita di bidang hospitality gitu loh. Iya, Attitude itu nomor 1 gitu. Dan kitchen pun di industri attitude tuh pasti harus Family lah, kita nggak kerja cuma sendiri gitu. Betul, kita gua butuh tim, lu, as a lu team butuh gitu. gua gitu. Nah, sama gue pengen ngasih kita balik sebentar ke perlombaan. Mungkin ada listener-listener kita yang pengen nyoba. Kira-kira apa sih tips and triknya buat lu bisa meyakinkan, oke, gue mau ikut lomba. Itu tuh apa? Ada nggak? Mungkin lo awalnya kan pasti berpikiran, wah ini pertama kali gue nih. Iya. Apalagi langsung internasional. Iya bener. Apa sih itu lo kayak yang bisa meyakinkan diri lo atau bisa yakinin listener kita? Kalau tipsnya tuh cari support dari orang-orang terdekat lo sih. Terutama keluarga sama teman-teman lo sendiri. Kayak lu minta aja masukan-masukan dari mereka, omongan-omongan positif lah dari mereka, dan itu bisa buat ngeboost confidence lu lah gitu. Terutama lu di sini balik lagi ya tipsnya ya lu mikirin, maksudnya kayak lu mikirnya jangka panjang gitu, buat lu juga, buat lu berkembang. Toh walaupun lu kalah, lu nggak dapet ruginya gitu. Ya kan lu di sini juga harus juga mikir kayak lu bawa nama diri lu, jangan sampai lu malu-maluin lah. At least kalau misalkan lu kalah dengan perjuangan gitu. Kayak ada ya bahkan yang di grup gue itu di ronde 1 ada salah satu kontestan dari Wales langsung forfeit, langsung ngundurin diri, bener-bener nggak berani. Dia kayak cuma 10 menit di ronde 1 bagian motong-motong, tangannya gemeter, udah nggak bisa. Dia udah nggak bisa handle, cabut dia langsung. Apa mungkin Gareth Bale kali yang kayak gitu, bukan ya? Bukan Gareth Bale gitu kan, Wales. Ya makanya gitu. Bola. Itulah triknya, maksudnya pede aja udah berani. Pede ya? Gitu. Gak ada ruginya kok. Gak ada ruginya. Intinya kasih yang terbaik. Kasih yang terbaik. Iya, 100%. Ngetes aja kita tuh sampai mana sih gitu. Terus ya tadi lu kalah nggak dia dengan perjuangan gitu. Betul. Kalah menang biasa. Iya. Kan? Kalau kata orang-orang tuh kalah menang tuh biasa. Yang nggak biasa apa? Hah? Yang nggak biasa apa? Yang nggak biasa lu nggak ikutan. Yang nggak biasa lu nggak ikutan. Iya. Oke kali ya. Terus ini kali episode 1 nih ya, kita udah panjangan nih kayaknya nih. Lumayan panjang ya. Jangan panjang nih. Kita kayak Vindes nih kita ngobrol lama-lama begini nih. Ya Allah. Gokil. Ya udah nih kita terima kasih Will sudah banyak bercerita. Udah mau nyempetin kita di sini ngobrol banyak. Makasih juga nih kesempatannya. Banyak hal-hal yang bisa dipetik lah dari tadi cerita-cerita Willy, mulai dari dia masuk sampai dia job training, dia lomba dan sebagainya macamnya. Para yang nonton, yang dengerin bisa Mungkin bisa dapat ambil baiknya lah ya. Buang positif ya. Buang positif ya, tolong. Salah dong. Salah gue. Salah. Ambil baiknya, buang buruknya intinya. Oke. Oke. Ya udah kita akan sampai ketemu lagi kali ya di episode 2 ya Bi. Iya. Oke. See you buat episode 2. Saya episode semua. Podcast dismiss.